Assalamualaikum, saya mau mempresentasikan tentang Wali Songo di Indonesia. Wali berasal dari bahasa Arab. Wali Yullah yang berarti orang yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Wali Songo memiliki peran besar dalam sejarah masuknya agama Islam di Jawa. Kisah Wali Songo saat menyebarkan ajaran Islam patut menjadi teladan bagi kita. Ada 9 Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan satu lagi Sunan Gunung Jati. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam Jawa secara langsung maupun melalui kesenian Jawa. Wali senior dan menjadi guru para wali songo, merangkul masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Nilai-nilai yang diteladani adalah pantang menyerah, cerdas, dan berani. Sunan Ampel atau dikenal dengan Raden Rahmat, keturunan bangsawan Kamboja, lahir 1941 Masehi, putra dari Syekh Maulana Ibrahim S. Samarkandi, ulama dari Uzbekistan yang berdakwah di Kamboja. Nilai-nilai teladannya adalah toleransi, saling menghargai, kasih sayang pada sesama. Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya, mengajarkan falsafah Moh 5 atau 5M. Yang dimaksud dengan Moh 5 adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela. Sunan Bonang, Raden Mahmud Ibrahim, putra pertama dari Sunan Ampel. Sebagai waliullah, Sunan Bonang banyak dianugerahi dengan ilmu yang sangat tinggi. Cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang jika diteruskan akan bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Kakak dari Raden Qasim atau yang dikenal sebagai Sunan Derajat. Nilai-nilai yang keteladanannya adalah cerdas, berwibawa, dan ramah. Dakwah melalui kesenian sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil, selain untuk menciptakan tembang tombak ati yang sekarang masih terkenal. Sunan Derajat atau Raden Qasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat adalah wali yang dikenal memiliki jiwa sosial tinggi kepada masyarakat miskin. Ajaran catur piwulang, saudara dari Sunan Bonang dari ayahnya Sunan Ampel, cara menarik perhatian melalui kesenian religius. Sunan Kudus menyebarkan agama Islam di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Selain belajar agama kepada ayahnya, Jafar Shodiq juga belajar kepada beberapa ulama terkenal, yaitu Kyai Lingsing, Kyai Ageng Ngarang, dan Sunan Ampel. Nilai keteladanannya adalah ksatria, ambisius, dan idealis. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol Hindu-Buddha. Hal itu terlihat pada arsitektur Masjid Kudus. Sunan Giri merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq, dikenal dengan nama Raden Paku, Muhammad Ainul Yakin, Joko Samudro, dan Sultan Abdul Fakih. Disebut juga Joko Samudro. Nilai-nilai teladannya adalah tekun, disiplin, dan
religius. Saat masih bayi, Sunan Giri pernah mengalami masa pembuangan oleh kakeknya. Salah satu cara berdakwahnya adalah melalui pesantren Giri yang terus berkembang hingga menjadi sebuah kerajaan kecil atau Giri Kedaton. Sunan Bonang pada masa mudanya sebelum menjadi seorang wali sering melakukan tindakan kekerasan termasuk melakukan begal atau perampokan, bahkan pernah merampok Sunan Bonang, anak dari Adipati Tumenggung Wiladika. Nilai-nilai teladan adalah sabar, bekerja keras, ulat. Metode dakwah yang digunakannya adalah pemahaman agama berbasis salaf, yaitu kesenian dan kebudayaan. Beberapa lagu terkenal yang diciptakan adalah Lir Ilir dan Gundul Pacul. Metode tersebut efektif karena dapat mengambil hati masyarakat. Sunan Muria. Wilayah dakwah meliputi Kudus. Sunan Muria masih bersaudara dengan Sunan Giri karena Maulana Ishak merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Lokasi di Gunung Muria kira-kira jaraknya 18 km dari kota Kudus. Nilai-nilai teladannya adalah lembut, cerdas, religius. Dalam berdakwahnya, Sunan Muria menggunakan metode yang sama dengan ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau menyampaikan kepada masyarakat melalui pendekatan kebudayaan dan kesenian tradisional Jawa. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Keteladanannya adalah cerdas, disiplin, dan ulet. Merupakan keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang. Sunan Gunung Jati menjadikan kota Cirebon sebagai pusat dakwah. Pemerintahnya berhasil mengembangkan kekuasaan serta menyebarkan Islam. Dalam berdakwahnya, beliau menganut kecenderungan Timur Tengah yang luas serta mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur berupa jalan. Wali Songo berperan penting sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Wali Songo adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Era Wali Songo mengakhiri penguasaan kebudayaan Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara dan diganti dengan kebudayaan Islam. Assalamualaikum, saya mau mempresentasikan tentang Wali Songo di Indonesia.